ujung tombaknya adalah Babinsa di sini. Ya saya langsung tekad bahwa kita fungsi di lapangan itu fungsi Babinsa di lapangan. Ya dalam membina ya teritorial di lapangan itu ya para Babinsa berperan penting ya. Sahabat podcast Cendrawasih dimanapun saja berada, jumpa kembali lagi bersama saya Serka Kuat Rutina Yaung. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada saat ini saya sudah ditemani narasumber dari Satuan Kodim 1701 Jayapura bersama Bapak Letkol Armet Mustafa Lara STMIP. Selamat datang Bapak di podcast Cendrawasih. Ya, selamat datang juga di podcast ya saya. Mohon izin Bapak, sebelum kita membahas jauh lebih dalam lagi tentang Satuan Kodim 1701 Jayapura, mohon izin perkenalkan diri izin. Ya baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Kepala Staf Kodim 1701 Jayapura, Letkol Armet Mustafa Lara STMIP. Saya menjabat sebagai Kepala Staf sejak Mei tahun 2023 dan saya alma mater dari PAPK 2000 dan secara kebetulan juga saya berasal dari wilayah di ujung barat ini. Siap. Dari Nanggro Aceh Darussalam. Siap. Dan saya telah berdinas di Papua lebih kurang masuk tahun ke-14. Siap. Dan ini suatu kehormatan saya dari ujung barat bisa berdinas di ujung timur ini ya, Papua, tanah tercinta ini. Siap. Baik. Itu saya kira perkenalannya. Siap. Izin Bapak, Kodim sendiri dibawa langsung Kodam dan Korem izin. Apa saja tugas pokok dari Kodim? Baik, saya lanjutkan bahwa Kodim itu sebagai bagian dari Kodam. Tentunya ada struktur ya kita yang struktur yang lebih ke bawahnya Kodam, Korem, Kodim ya. Dimana kita ini Kodim kita ini berada di bawah kendali Korem 172 Praja Yakti yang berkedudukan di Waina. Kemudian untuk Kodim kita ini nanti akan membawahi beberapa koramil-koramil yang tersebar di tiga wilayah ini. Jadi Kodim 1701 Jayapura ini membawahi 2 kabupaten dengan 1 kota ya. Kota Jayapura, kemudian Kabupaten Kirom dan Kabupaten Jayapura yang ada di Sentani itu bagian dari Kodim kita. Betapa luasnya Kodim kita ini. Ya dengan tugas-tugasnya tak jauh dan terlepas dari tugas pokok TNI, yaitu yang pertama yang menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ada tugas-tugas di situ, tugas-tugas dari membantu tugas kepolisian, membantu Pemda, mengatasi separatisme. Dan termasuk juga di dalamnya adanya tugas-tugas penjagaan perbatasan ya itu. Di mana dalam tugas-tugas keseharian Kodim itu kita menerapkan 3 metode ya, metode Komsos, metode One Wheel dan metode Bakti TNI. Jadi dengan 3 metode itu kita berkolaborasi di lapangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Demikian Mbak Rutina. Kalau Komsos sendiri yang sudah ditargetkan di Kota Jayapura sendiri sudah tersebar di wilayah mana-mana saja izin? Berbicara tentang komunikasi sosial, tentunya kita berkomunikasi dengan semua link ya, semua lini dalam masyarakat ya. Di mana masyarakat kita ini kan dari berbagai macam suku bangsa, agama, di mana kita telah mewujudkan komunikasi sosial yang baik dengan semua komponen masyarakat. Termasuk di dalamnya dengan tokoh agama, dengan tak terlepas juga komunikasi sosial yang baik dengan keluarga besar TNI. Dengan tokoh agama, dengan suku-suku yang ada di Kota Jayapura ini kita terus membina komunikasi sosial yang baik. Lewat forum-forum ya, di mana kita ketahui bersama bahwa Kota Jayapura ini
miniatur Indonesia. Semua suku ada nih, dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kemudian segala suku bangsa ada. Dan di sini alhamdulillah terjalin ya komunikasi dan hubungan komunikasi sosial yang baik antar suku bangsa yang ada. Ya, semuanya ada paguyuban-paguyuban, ada yang namanya paguyuban suku Jawa, HKJM, paguyuban Pasundan, Batak, dan ini bernaung di bawah kendali Forum Komunikasi Lintas Kerukunan Nusantara. Ya. Dan fungsi Kodim juga dalam membina komunikasi sosial ini sangat penting di sini ya, karena dengan kita membina komunikasi dengan paguyuban yang suku yang ada, sehingga ada gesekan atau friksi-friksi yang ada dalam masyarakat ya akan dapat kita cegah ya, sehingga persoalan apapun yang berkaitan dengan suku bangsa yang ada di Kota Jayapura ini ya, tak terlepas juga kabupaten juga dapat kita selesaikan dengan baik, dengan komunikasi yang baik dengan ketua-ketua paguyuban. Di samping itu juga komunikasi sosial yang baik juga dengan tokoh agama ya, kita dengan para pendeta, dengan tokoh agama Buddha, Islam, para ulama, kita selalu bertemu dalam bentuk cafe morning begitu ya, sehingga ada persoalan-persoalan di lapangan kita bicarakan sehingga kita ambil solusi terbaik ya, sehingga tidak ada terjadi hal-hal yang kira-kira memicu terjadinya bentrok antar umat agama ya. Ya. Suasana situasi ini harus kita ciptakan terus dalam masyarakat kita ya, dengan menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh agama itu dan semua komponen masyarakat lah. Ya, demikian Bu. Ya. Yang saya dengar, izin Bapak, Kodim itu merupakan satuan komando kewilayahan. Yang dimaksud dengan satuan komando kewilayahan itu apa saja, izin? Ya sebenarnya ya bicara tentang komando kewilayahan itu ya karena kita memang memiliki teritori daerah ya, dari tingkat distrik kita secara berjenjang ke bawah ya, kita mempunyai wilayah dan juga komponen ideologi, politik, sosial, ekonomi di masyarakat itu ya, maka disebutkan sebagai dia bagian dari pembinaan wilayah teritorial itu ya, sehingga ujung-ujung tombaknya adalah Babinsa di sini. Ya. Ya saya langsung tekat bahwa kita fungsi di lapangan itu fungsi Babinsa di lapangan. Ya dalam membina ya teritorial di lapangan itu ya, para Babinsa berperan penting ya. Ya karena mereka sebagai ujung tombak. Dan perlu diketahui juga Mbak bahwa fungsi pembinaan teritorial ini sudah menjadi semacam fungsi utama. Ya. Ya, tidak hanya fungsi pertempuran tapi fungsi pembinaan teritorial ini yang saya telah sebutkan tadi, bahwa kita dengan metode Komsos, metode One Will, metode Bakti, kita telah melaksanakan itu di lapangan. Lewat program-programnya yang telah ditentukan dari komando atas, baik secara program maupun non program, yang semuanya bermuara kepada menciptakan kemakmuran TNI rakyat, dan goalnya adalah dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Demikian. Berarti wilayah Kodim Jayapura cakupannya cukup luas, izin. Kira-kira Benar. ada berapa banyak satuan yang dikomandoi oleh Kodim Jayapura, izin? Perlu kami jelaskan juga Mbak Rutina bahwa Kodim kita ini Kodim tipe A, Kodim kota besar yang membawahi 2 kabupaten dan 1 kota. Jadi Kodim kita ini terdiri dari 3 wilayah kabupaten, 3 wilayah kota kabupaten, meliputi Kota Jayapura. Ya, ini ada beberapa Koramil ya, kemudian Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Jayapura yang ada di Sentani. Jumlah Koramil itu 16 dengan 2 Koramil tipe A, kemudian 2 Koramil tipe C, dan selebihnya adalah tipe B. Ya, untuk Koramil tipe A itu dijabat oleh seorang perwira menengah berpangkat mayor. Kemudian untuk yang
tipe B berpangkat kapten, dan yang tipe C ya web dan demta itu dijabat oleh seorang letnan 1. Ya. Demikian Mbak. Untuk Koramil tipe A sendiri di mana izin di wilayah Kota Jayapura? Untuk wilayah kita ini untuk tipe A itu mencakup Koramil Sentani ya, Ya. Koramil di Sentani itu, dan Koramil Arso ya, Ya. Arso, Koramil Arso. Wilayah yang paling jauh izin di mana? Wican terjauh ada ini, yang pertama adalah wilayah web ya, Siap. web dan juga lereh. Lereh itu ada membawahi satu pos, yaitu pos Airu yang berbatasan dengan Pegunungan Bintang yang jaraknya ya boleh saya ilustrasikan tuh begitu sangat jauh sekali tuh. 9 jam lewat darat. Ya. Jadi kendala transportasi relatif tidak ada, namun jauhnya ini ya, saking luasnya, dan ada wacana ya kemungkinan ya kita harus mekarkan nanti ke depan dengan beberapa Koramil lagi. Siap. Ya, demikian. Melihat wilayah yang begitu luas izin, kira-kira ada kendala apa saja yang dihadapi di lapangan untuk menjangkau ke daerah tersebut? Ya kendala begitu ya, lumayan banyak lah kendalanya ya, terutama karena jauh ya, karena rentang kendali ya. Untuk seharusnya idealnya itu kan setiap kota atau kabupaten itu kan satu kodim. Ya. Ini kita membawahi kepada 3 ya. Walaupun di situ ada perwira penghubung, tapi kan keterbatasan ya. Idealnya ke depan adalah kiranya untuk kabupaten sudah layak untuk dimekarkan lah itu ya. Karena kadang-kadang keterbatasan waktu kita menghandle untuk 3 kabupaten. Kadang-kadang saya ini sebagai kepala staf Kodim harus mewakili komandan Kodim, harus pergi ke Kirom ya, ke Sentani. Meskipun di situ ada perwira penghubung ada, tapi sekarang sudah 1 yang aktif ya, yang 1 menjelang purna. Kemudian ya yang 1 dalam istilahnya melaksanakan pensiun dini yang bersangkutan. Ya. Relatif ke depan itu yang lebih idealnya kalau ke depannya nanti ya bisa dibekarkan lah untuk kodim-kodim kita itu. Ya setidaknya dibekarkan jadi 2 lah, biar rentang kendali itu komunikasi dengan Pemda. Karena keberadaan kita kodim ini kan untuk membantu tugas Pemda ya. Ya. Ya membantu tugas-tugas Pemda di lapangan ya. Jadi kalau kita kodim 1 membawahi 3 sebetulnya kurang maksimal itu. Ya, demikian Mbak. Ya, untuk menciptakan kemanunggalan TNI bersama rakyat di dalam bidang TER sendiri, Kodim bagi masyarakat Papua khususnya Jayapura izin apa saja? Ya kita telah banyak melakukan ya hal-hal positif berkaitan dengan pembinaan teritorial dan dalam rangka membina kemanunggalan TNI rakyat ya. Yang mungkin yang dulu masyarakat mendengarnya AMD ya, TMMD Ya. ya, tentang manunggalan masuk desa. Itu kita itu membangun desa itu. Desa terpencil di perbatasan ya, di Airu, di Toi Atas, Toi Ya. Hitam. Kita ke sana berkolaborasi masyarakat, manunggal bersama-sama dengan masyarakat membangun. Kita membangun gereja, pastori, ada puskesmas juga, ada sekolah. Ya. Kita bangun. Kita di sana bermanunggal bersama dengan masyarakat, kita membangun di sana. Ya. Mungkin kalau program ini kita serahkan kepada kontraktor, mungkin barang itu tidak jadi. Tapi karena kita ini manunggal dengan rakyat, makanya dengan TMMD, maka dengan keterbatasan dana ya, bangunan fisik itu dapat kita laksanakan dengan baik. Ya, termasuk ada pembuatan sumber air dan sebagainya, dapat kita wujudkan ya. Demikian Mbak Rutina. Mohon izin Bapak, mungkin selama ini kita dengar dengan program TMMD izin. Apa saja yang dilaksanakan serta sarana apa saja yang biasanya dibangun untuk masyarakat?
Baik Mbak, untuk berkaitan dengan Tentara Manunggal Masuk Desa, ini kan, program ya, program dari lebih kepada peran dari Pemda ya. Jadi Pemda yang dananya dari Pemda, kita Ya, tentara ini hanya bagian mungkin administrasi saja ya. Ya ini berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk yang dibutuhkan masyarakat ya. Yang telah kami lakukan kemarin itu ya kita membangun, rumah ibadah ya, rumah ya, ibadah, kemudian ada puskesmas ya, kemudian ada beberapa rumah ondo api yang kita bangun ya, itu. Ini bertujuan untuk apa ya, untuk meningkatkan, pembangunan di wilayah-wilayah terpencil ya. Kemarin itu kita melaksanakan di wilayah distrik Airu ya, Airu kita melaksanakan di sana. Alhamdulillah untuk respon masyarakat cukup, positif ya, ya, dan mereka, bangga dengan kehadiran kita di sana siap, dan kita manunggal di sana. Ya kalau kita melihat dari jarak yang begitu jauh, ya itu suatu hal mustahil ya, mustahil kok, mustahil bisa kita bangun di sana. siap. Berapa ongkos kita transportasi ke sana. Mungkin kalau orang bilang, "Ah ini mahal di ongkos," tapi dengan program TMMD yang kita lakukan, dengan keterbatasan dana yang ada, kita dapat mewujudkan beberapa, item-item yang kita bangun dapat terlaksana sesuai dengan, dengan target dan tujuannya, demikian. Siap. Eh, em, untuk pembangunan sumber air, izin Bapak, sudah ada di berapa titik saja di wilayah Kota Jayapura, di kabupaten maupun Kabupaten Jayapura atau kabupaten yang ada di bawah Kodim Jayapura? Baik, berbicara tentang menunggal air, ini adalah bagian, perintah khusus dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat ya, Siap, terkait dengan bagaimana menunggal air ini menjadi semacam prioritas ya. Kita dari Kodim telah mewujudkan beberapa keinginan perintah Bapak Kepala Staf Angkatan Darat membangun beberapa titik ya. Kalau saya tidak salah itu sudah 15 titik ya, 15 titik siap, yang sudah kita ini kan yang menjadi program itu, dan ini mendapat respon positif dari masyarakat ya, dan masyarakat senang dikarenakan, selama ini tidak punya air tapi air begitu melimpah ya, dan ini masyarakat sangat berterima kasih sekali kepada siap, Kodim, tapi yang lebih terima kasih lagi kepada Angkatan Darat ini. siap. Dan yang paling penting lagi kita ucap terima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang sebagai menginisiasi dan mengkomandir langsung untuk, lebih memprioritaskan tentang kemanunggalan air ini. Masyarakat antusias ya, beberapa titik memang dapat kendala ya. Memang ada beberapa tempat yang mungkin sumber airnya terlalu jauh ke dalam ya. Ya, Tapi di beberapa titik memang dengan mudah kita dapat, kita realisasikan sehingga masyarakat bisa menikmati dengan baik di lapangan. Ya. em, mohon izin Bapak kita keluar dari bidang kita ke pemerintahan. Oh, Bagaimana kesiapan Kodim sendiri dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan bulan depan? baik Mbak Dutina, ini suatu pertanyaan yang bagus sekali terkaitan dengan kesiapan Kodim, membantu Pemda. Ya tugas kita ini bagian dari tugas pokok kita juga, membantu tugas pemerintah daerah. Tugas pemerintah daerah dan bidang pemilihan kada ini, tentunya Kodim ini telah menyiapkan Ya, menciptakan suatu sistem ya, baik itu sistem pengamanannya dan juga berkaitan dengan kesiapan operasional pasukan, penyiapan pengamanan ya, itu telah kita lakukan, terutama eh, pilkada yang sebentar lagi. Kalau nggak hitungan hari mungkin sekitar 31 hari lagi. siap, Ini adalah bagian dari, agenda nasional yang harus kita siap, sukseskan ya. Karena kuncinya adalah di mana Kodim berusaha untuk menciptakan suatu suasana yang damai, dan kondusif ya, menjelang pilkada harus kondusif, kemudian saat perhitungan suara kondusif,
termasuk dalam saat juga nanti penghitungan suara ya. Kita dalam hal ini kita berkolaborasi dengan kepolisian ya. Ya. Ya kita bersinergi di lapangan dengan kepolisian dalam hal pengamanan ya, ini telah kita siapkan. Ya, hal-hal yang kira-kira memetakan kerawanan ya, wilayah peta-peta daerah kerawanan kita petakan sehingga bisa kita antisipasi. Ya, jadi Babinsa ya, ini peran Babinsa sangat penting juga nih Mbak menjelang Ya. pilkada ini. Jadi sebagai mata telinga Kodim di lapangan, jadi mereka setiap saat itu mendengar apa yang terjadi di masyarakat ya, sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang kira-kira dapat mengganggu jalannya pilkada nanti, Pilkada, ya. yang nanti akan ya 27 November nanti. Ya. Ya luar biasa nih kita kota Jayapura ini, kota Jayapura, kota kabupaten ya, Ya. kemudian kabupaten Jayapuranya juga Kerom ya, dengan banyak para pilihan politik ya, pilihan Ya. politiknya dengan beberapa kontestan itu ya. Jadi yang kita inginkan adalah partisipasi politik masyarakat ini. Mereka datang ke bilik suara untuk memilih ya. Ya. Ya, karena itu bagian dari demokrasi ya. Kalau kita TNI sendiri kita harus netral. Siap, Kita netral. kita mendukung semuanya kita dukung ya. Siap. Semua dukung semuanya kita. Tidak boleh salah satu. Kita netral dalam artian kita mendukung suksesnya terselenggaranya pemilu itu. Ya. Yang tertib, jujur, aman, adil ya. Jujur, langsung, umum, bebas dan rahasia. Demikian. Ya. Izin Bapak, mungkin ada pesan dan kesan dari Bapak sendiri selaku Kasdim Kodim Jayapura untuk masyarakat dan pemuda-pemudi Papua dan NKRI. Baik, karena saya juga berasal dari daerah yang boleh saya katakan rawan ya. Saya berasal dari Nagoro Darussalam. Siap. Ada mungkin pesan yang tersirat maupun tersurat ini kepada masyarakat Papua ataupun pemuda-pemudi Papua, bahwa kita sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa keberadaan kita dalam negara ini ya, dari Sabang sampai Merauke itu sudah merupakan takdir dari Yang Maha Kuasa, dan takdir ini harus kita syukuri, dan kita sebagai anak bangsa mari kita rawat persatuan kesatuan ya. Kemudian keberadaan kita juga, kita sebagai anak bangsa bisa untuk turut serta juga dalam membangun negara ini ya. Kita jangan pesimis ya, karena mungkin berasal dari timur atau barat. Saya contoh dari barat datang, bisa kita mengabdi ke timur. Kita mari kita wujudkan persatuan dan kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita bangun negara kita ini, kita berjuang ya, kita isi pembangunan ya. Kepada pemuda muda saya harapkan yang mungkin berkeinginan untuk menjadi TNI, diberi kesempatan ya, dengan cara mempersiapkan diri ya. Saya berasal dari ujung barat sana, bisa mengabdi di ujung timur, dan ini suatu kehormatan. Dan ini sudah tahun ke-15, tahun depan saya tahun ke-15 berada di kota di Papua sini. Demikian, ini suatu kebanggaan tersendiri bagi saya sebagai anak bangsa yang berasal dari ujung barat Indonesia. Demikian Mbak Rutina. Izin Bapak, untuk pertama kali Bapak kami undang ke podcast Cendrawasih. Apa pesan dan kesan Bapak ketika masuk dan melihat ruangan podcast Cendrawasih ini sendiri? Baik, saya begitu masuki, saya begitu terkejut ya, begitu ini studio apa ini? Apakah ini studio televisi atau radio? Ternyata studio podcast. Tapi ini cukup luar biasa, dan ini suatu kemajuan yang luar biasa, penerangan Kodam dalam rangka untuk memberitakan ya tentang hal-hal positif ya, tentang keberadaan Kodam di Cendrawasih ini. Dan saya juga senang berada di ruangan ini juga. Dan ini suatu kesan tersendiri bagi saya, bahwa saya diberi kesempatan ya
oleh Bapak Komandan Kodim yang Siap. kebetulan beliau tidak bisa hadir karena beliau lagi berada dinas luar di luar kota. Demikian. Siap Bapak. Mohon izin kami ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah berkenan untuk hadir di podcast Cendrawasih. Ya, baik. Ya, Semoga Bapak tetap sehat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, lancar dalam pekerjaan juga keluarga. amin. Terima kasih atas doanya Mbak Rutina. Sekali lagi juga kami dari Kodim ucapkan terima kasih juga atas kesempatan diberikan, dan mungkin saya berharap kalau bisa ke depannya bisa diundang lagi Siap, dalam kesempatan atau kesempatan yang lainnya mungkin bisa diundang lagi, karena komunikasi kita atau informasi yang akan kita berikan mungkin ke depan akan lebih banyak lagi siap, dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang ada di Kota Jayapura ini. siap. Demikian, Mbak. Ya. Demikian pembahasan singkat saya pada hari ini. Semoga apa yang tadi telah kami bahas bermanfaat bagi masyarakat di Kota Jayapura, baik itu kalangan militer dan pemuda-pemudi masyarakat Kota Jayapura. Saya Serka Rutina mohon undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa lagi dalam program podcast Cendrawasih selanjutnya.